Halo teman-teman, saya lagi di ruang panel. Ini adalah sistem kontrol buat pengoperasian pompa. Ini adalah jalur-jalurnya. Nanti kita bahas satu persatu cara rakitnya panel ini. Kita antar nyari ahlinya yang rakit panel ini. Oke, cekidot. Orangnya ini yang ahlinya masangin kabel. Kenalan Bapak, namanya siapa? Nama saya Adi, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak. Ini Pak, pakai ini Pak, biar ada suaranya. Ya, Pak. Ya Pak, Oke. bisa tanya-tanya bentar Pak? Boleh, Pak. Oh, Pak. Ini saya mau tanya-tanya jalurnya aja ini Pak. Ya, Pak. Ini kalau nyetel ngerakit-rakit kayak gini apa nggak pusing Bapak? Sebenarnya kalau dari segi kerumitan memang terlihat pusing, Pak. Tetapi kalau kita sudah memahami mengenai alur dan cara instalasinya itu nggak terlalu pusing, Pak. Nggak pusing ya Pak? Berarti ada itunya apa? Tanda-tandanya, maksudnya ada kode-kodenya bagaimana itu Pak? Iya, Pak. Memang di sini sudah ada tandanya atau labelnya, Pak. Jadi Gimana Pak? Kodenya Pak? posisinya ini seperti ini, Pak. Ini netral. Nah, netral ini kan harus ada sepasang dengan pasak supaya bisa menghasilkan tegangan 220 volt AC. Oh, itu ntarnya maksudnya ketemunya di mana kalau seandainya dipasang kayak gitu Pak? Maksudnya kan seandainya itu buat yang di ke MCB terus yang ke pompanya gimana itu Pak? Nah, untungnya kan sekarang posisinya di sini Adi sendiri sedang pengkoneksian power antar panel. Panel itu Pak. Ya, nah ini ada pasak, ini ada netral. Nah, pasak dan netral ini yang Adi konekin ini masuknya ke powernya ini, Pak. Nah, power ini ngeluarin AC 220 dari MCB di sini. Oh, MC ini. Ya. Terus Nah, dari posisi MCB ini yang lain masuk ke modul antar tiap, mulai dari CPU, power supply, terus modul antar PLC-nya, ada digital input, digital output, analog output. Nah, digital input, digital output, analog input, analog output juga memilikinya fungsinya masing-masing. masing-masing maksudnya kalau analogi input sama analogi output itu gimana Pak? Nah, kalau untuk analog input ini sendiri kan kita sekarang posisinya panel ini dioperasikan untuk sistem pengolahan air limbah. Ya. Nah, sistem pengolahan air limbah ini kan memiliki sensornya masing-masing. Ya. Seperti ada pH, ada conductivity, ada TDS. Ya. Nah, banyak hal yang lain lagi seperti level transmitter, flow transmitter, itu Pak untuk pengoperasian di analog input. Sedangkan untuk analog output sendiri, Ya. ini untuk pengoperasian tiap inverter. Jadi inverter ini sendiri bisa diatur frekuensinya, Pak. Oh, yang output itu berarti untuk inverter. Iya, Pak, pengoperasian dari pompa langsung. Ya, bentuknya kayak apa ini Pak? Terus yang sebelah ini Pak? Ini juga sama, Pak. Jadi Sama. di sini ada dua modul. Ya. Modul PLC-nya. Oke Pak. Kita lanjut ke panel yang kedua ya Pak. Oke, Panel Pak. yang kedua ini fungsinya buat apa aja Pak? Nah, di sini itu terdapat masing-masing terminal, Pak. Maksudnya? Nah, fungsinya terminal ini difungsikan sebagai input dan outputnya dari digital input dan digital output. Output. Ya. Terus? Jadi dari masing-masing digital input di sini terdapat namanya terminal fuse, Pak. Terminal fuse. Nah, terminal fuse ini fungsinya itu ketika ada suatu masalah di lapangan. Ya. Nah, yang akan terputus itu langsung dari terminal fuse, Pak. Jadi nggak langsung ke modul PLC. Itu kabelnya yang putus sama itunya MCB-nya yang turun Pak? Nggak, kalau ini kan mirip seperti MCB, tetapi yang putus ini Pak.
Ini yang namanya fuse-nya Pak. Oh, seperti sikring itu ya Pak? Betul Pak. Iya. Nah jadi posisinya ketika ada konslet, Ya. yang konslet pertama itu dari sini sebagai pengamannya. Oh iya iya. Iya Pak. Yang atas itu Pak? Nah yang atas ini sama halnya yang di sebelah itu modul PLC-nya Pak, otaknya dari segala sistem di sini. Cuman ini maksudnya dibikin 2 panel ini ya Pak? Yang Iya. tadi input sama outputnya ini ya Pak? Iya Pak, karena kan di sini banyak yang dibutuhkannya Pak. Ya. Dari mulai ada untuk pengoperasian valve-nya juga Iya. ada, masuknya di digital output, di sini relay. Iya. Nah relay ini difungsikannya itu sebagai keluarannya Pak. Iya. Apa Bapak nggak pusing ini banyak kabel kayak gini Pak? Sebenarnya Pak, kalau dari segi kepusingan seperti yang tadi Adi jelaskan Pak. Nah kalau memang kita sudah memahami gambar, Ya. terus kita dapat memahami karakteristik setiap fungsi-fungsi dari komponen, Ya. itu nggak akan sulit Pak. Semuanya kan ada ilmunya dan ada tekniknya sendiri. Dari awal pertamanya kan kita nggelar kabel kayak yang di bawah ini Pak. Ini kan seandainya belum dikonek ke jalur ini, terus entarnya untuk nandain yang ke pompa, terus yang ke panel ini itu gimana Pak? Biasanya tandanya itu Pak, biar kita maksudnya paham kalau kabel saking banyaknya kayak gini kan, terus biar ke pompanya apa ke motornya itu bisa tahu oh ini jalur pompa 1, terus jalur ini pompa 2 itu gimana Pak? Maksudnya waktu penarikan pertamanya Pak? Oke Pak, jadi kita tahu dulu lokasi letak pompa di mana, sebelah mana. Ya. Nah dari situ kita mulai tarik kabelnya, Ya. masuk ke ruangan PLC. Dari ruangan PLC juga kita tandain. Contoh dari sini kita tandain di sini. Ini seperti ini Pak, dikasih label. Oh, Ini dikasih label ya Pak? HSPU 05D. Nah MX05D ini masuk ke terminal berapa? Kita lihat dulu dari gambarnya Pak. Oh, Nah dari gambarnya di situ ada posisi setiap kabelnya Pak. Kabel nomor 1 masuknya kemana, kabel Iya. nomor 2 masuknya kemana, begitu Pak. gitu ya Pak. Ya. Setelah itu paling ntar kalau udah semuanya ini ntar terus disambung kemana Pak? Ini kan maksudnya ini untuk perakitan kabel-kabel aja. Ntar setelah perakitan kabel itu masuknya ke mana? Ke komputer apa kemana ini Pak? Nah setelah proses terminasi atau yang disebut dengan koneksi antar lapangan ke panel PLC, Ya. nah kita bisa memulai tes functionnya setiap fungsinya. Nah apakah sudah sesuai atau tidak. Nah pengoperasiannya kan ini secara otomatis Iya. Pak. Jadi dari panel PLC Ya. ada 2 kontrol ke sini Pak. Ya. Kontrolnya ini masuknya ini ke HMI ini. Kita pengoperasiannya secara otomatis bisa masuk ke HMI. Oh, di situ ntar ada maksudnya ada gambarnya untuk tombol-tombol mana aja ini gitu Pak. Iya Pak, jadi di sini udah segalanya lengkap. Oh, berarti ini layar ya Pak? Iya, ini display berukuran 12 in. Kita tinggal pencet aja start, stop. Kita udah bisa mengoperasiin pompa, valve. Terus kita tahu kondisi di lapangan, instrumennya sedang beroperasi apa, entah itu sekuennya apa, masuknya ke HMI. Dan ada 2 lagi di ruang operator. Nah, ruang operator ini dikhususkan untuk operator yang memang pengoperasiannya secara mobile. Jadi dia itu hanya sekedar mengecek dari layar monitor. Oh, berarti ini untuk itu tombolnya aja ntar terus disambungkan ke PLC untuk maksudnya buat pengoperasian operator gitu Pak? Iya Pak, yang namanya SCADA. Oh iya iya Pak, paham Pak. Oke. Iya Pak, ini kan posisi di belakang panel Pak. Ini kabel-kabelnya kan banyak banget ini Pak. Ada merah, ada warna putih, ada warna oranye, ada warna apa lagi ini Pak, banyak banget Pak. Oke Pak, Adi jelaskan satu persatu ya Pak. Ya. Untuk kabel ini masuk yang kabel modulnya Pak, yang tadi yang digital input, digital output. Oh itu buat yang output sama input itu Pak? Iya, ini yang udah dikupas, nanti dalemannya seperti ini Pak. Ada putih ini. Nah, untuk yang merah ini kan memang dikhususkannya itu untuk tiap terminasi si kabel yang difungsikan sebagai misalnya digital output.
Ya. Nah, juga masuk ke relay digital outputnya sendiri. Nah, untuk ukurannya kenapa 0,75? Karena menyesuaikan dengan tegangannya. Supply masuk ke digital output ini Ya. hanya sebesar 24 volt. Oh, oke Pak. Oke, makasih Pak atas bincang-bincangnya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Adi. Ya, sama-sama. Besok kita lanjut untuk pengoperasiannya Pak. Ini kan baru apa namanya, perakitan panel aja ya dulu ya Pak. Iya Pak. Betul, Oke, Pak. makasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ini adalah perakitan panel dulu sementara. Besok kita sambung lagi kalau sudah mulai beroperasi. Kita sampai di sini dulu karena ini baru dirakit, belum bisa nyala. Ya, untuk pengoperasiannya lanjutannya besok lagi. Oke, makasih. Di Like. subscribe, di komen, like, biar YouTube ini semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin konten-kontennya. Amin. Karena saya tanpa Anda bukan siapa-siapa. Makasih.